akan menginterview salah satu guru sejarah yaitu Ibu Ratna Afiatin di SMPN 1 Larangan. Langsung saja. Halo. Halo juga. Hari ini saya sedang bersama Ibu Ratna Afiatin selaku guru IPS sejarah di SMPN 1 Larangan. Langsung saja Ibu. Ya, Sejarah itu apa menurut Ibu? sejarah itu ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian masa lampau. Bisa juga menjelaskan tentang keadaan manusianya atau bisa perubahan-perubahan manusia secara nyata. Ya. Penting tidak Bu pembelajaran sejarah ini untuk diajarkan kepada siswa? Sangat penting sekali, karena tanpa sejarah anak-anak itu kan tidak tahu bahwa kejadian pada zaman dulu itu seperti ini. Itu penting diajarkan, karena kalau tidak ada sejarah masa lalu tidak ada yang sekarang, itu kan ya. Bagaimana Bu menurut Ibu cara pembelajarannya atau cara mengajarkan sejarah ini kepada siswa? Kan yang saya alami dulu Bu, sejarah ini identik dengan cuma cerita, bosan gitu Bu. Apalagi kalau ada tugas 3 soal itu bisa sampai 3 lembar. Iya. Menurut Ibu ini bagaimana? Iya, memang pelajaran sejarah itu menurut saya sendiri untuk diajarkan ke anak-anak itu agak sulit. Anak-anak itu bosan, Ya Bu. jenuh dengan cerita-cerita itu, gitu ya. Nah, tapi saya menyikapinya begini, dalam memberikan materi sejarah itu sebelum pandemi itu saya dengan menerapkan anak-anak itu wajib baca dulu. Jadi sebelum pelajaran itu dimulai, sebelum pada pertemuan yang lalu itu saya memberikan tugas dulu untuk membaca. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung itu diawali dengan membaca 10 menit. Setelah itu apa materinya? Saya memberikan gambar kepada anak-anak untuk mengamati materi yang akan dipelajari. Setelah itu langsung masuk ke materi dan saya berikan lembar kerja siswa ke anak-anak untuk mengerjakan. Bisa secara individu, bisa secara kelompok. Itu untuk sebelum pandemi. Oh, jadi sebelum langsung pembelajaran ini ya anak-anak bisa tahu lebih dahulu. Iya. Terus dengan adanya Ibu lebih dimantapkan lagi dan diberikan uji soal gitu ya Bu. Iya. Lalu pembelajaran seperti itu apakah sudah efektif Bu? Ya, memang kurang efektif menurut saya. Awalnya anak-anak itu kan memang perlu arahan, perlu bimbingan untuk bisa. Nah, ini saya berinisiatif sendiri itu ya. Kalau sebelum pada saat pembelajaran anak-anak itu dibimbing. Karena kalau tidak dibimbing, anak-anak itu akan bekerja sendiri, tidak ada hasilnya kurang bagus, kurang maksimal. Tapi kalau misalnya ada pembimbingan dari guru itu secara berkelanjutan, insya Allah itu bisa ada hasilnya, walaupun hasilnya ya minimalis gitu. Jadi untuk mengefektifkan pembelajaran. Nah, kalau pada masa pandemi ini ya lebih sulit lagi itu ya. Ya, selanjutnya metode mengajarkan saat pandemi ini gimana? Karena ini kan cukup sulit ya Bu. Iya, kalau pada masa pandemi ini saya memang tidak memberikan video kalau pembelajaran daring itu, karena saya juga mengingat keadaan ekonomi dari siswa saya. Nah, jadi saya hanya menampilkan gambar-gambar, kemudian memberikan juga materi kepada anak-anak, sekaligus juga bisa anak-anak itu browsing untuk materi tersebut. Kemudian diberikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan. Nah, hasilnya nanti dikumpulkan lagi ke saya, dikirim ke saya lagi. Nah, saya koreksi, kemudian saya kembalikan lagi supaya anak-anak itu tahu salahnya di mana, hasilnya berapa. Gitu. Saat pembelajaran daring ini tetap berkelompok? Iya. Kalau pada masa pandemi ya tidak berkelompok, karena anak-anak itu kan belajarnya di rumah. Jadi tetap secara individu. Kalau
pembelajaran daring. Tapi kalau sebelum pandemi bisa dilakukan secara berkelompok, karena apa? Anak-anak itu bisa sharing di situ, yang tidak mampu untuk mengerjakan itu bisa nanya kepada yang mampu. Jadi di situ bisa ilmu dengan teman-teman dalam kelompoknya itu bisa dalam dipresentasikannya di kelas juga secara umum. Iya, iya. Terima kasih Ibu Iya. sudah mau diinterview. Iya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.